Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam alladzi ja'alal ijada fatanil anam. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya membahas kata-kata mutiara kitab hikam yang ke-10. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi. Amal itu adalah gambar yang nyata, seakan nyata terlihat fisik dan panca indera. Wa arwahuha wujudu sirri ikhlas, tetapi rohnya adalah wujudnya, rahasianya ikhlas. Jadi hidup itu bukan fisik itu tadi, fisik kemudian yang beramal itu hanya gambaran belaka, tapi yang sesungguhnya hidup, yang menghidupkan amal itu jadi mesinnya, sehingga fisiknya bisa berjalan di fisik. Mesinnya adalah roh. Kok bisa? Oh iya, sebagaimana manusia ketika fisik sudah terlepas dari rohnya, maka fisik ini tidak bisa apa-apa, cuma geletak, gak bisa beraktivitas bagaimana biasa. Itu menunjukkan bahwasanya yang hidup itu sesungguhnya bukan fisik ini, tapi rohnya. Begitu juga amal itu rohnya sebetulnya sirril ikhlas itu tadi. Amal didefinisikan ibaratun ala harokat jismiyah qalbiyah, jadi pergerakan jisim atau hati, itu amal. Suratun jamu surate, suarun jamu suar. Wa ma yatakhassasu fi dhihni minal kaifiyat, adalah suarun itu gambar, adalah sesuatu yang menjadi nyata, jemuno apa jeberget apa itu, mewujud secara fisik, yang asalnya sebetulnya gambar itu ada di dalam yang mesinnya, itu ada kaifiat-kaifiat di dalam hati. Roh isirul maudu fil hayawanat, roh ini adalah rahasia yang ditaruh, yang berada di makhluk hidup itu. Wahwa guna ibaratun amma yaqau fil kamal al mudabar fil amal. Jadi yang diibaratkan sini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan amal itu tergantung pada keikhlasannya. Wa ikhlasu ifradul qalbil ibadati rabb. Ikhlas itu sendiri maksudnya adalah menyucikan, mengutuskan hati untuk ibadah kepada Tuhannya. Hanya ibadahnya, tujuannya kepada Tuhan saja, yang lainnya tidak menjadi tujuan. Sirruhu lubuhu, sirri itu ya inti daripada hati itu sendiri, yaitu wahwa asidku al ma'abar anu bitabari minal hawli wal quwah. Jadi tiada daya kekuatan yang bisa menjadikan kita beramal itu karena ada daya dan kekuatan, dia ada Allah yang kemudian masuk ke dalam sir kita, masuk ke dalam roh kita, sama gelombang yang dari Allah, gelombang sinyal ini nyambung ke support di HP kita. Nah, sebetulnya yang HP kita bisa melihat Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Jika ada gelombang sinyalnya ini tadi yang dari satelit, kalau tidak ada, nggak bisa, nggak jalan HP ini. Seperti itulah. Ikhlas karena amal, ikhlas ini merupakan kekuatan amal.
Jadi tidak sempurna amal perbuatan itu tanpa dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu mengosongkan diri dari sifat riya dan syirik khafi, riya pamer. Jadi beramal untuk supaya dilihat orang lain, itu riya. Dan syirik khafi yang nanti dibahas. Sirruhu nafyul ujub wa mulahadhatun nafsi. Jadi sire rahasianya amal itu menafikan dari sifat ujub dan bagian diri sendiri. Yang dimaksud sirri itu tadi. Riya qadhihun fisiatil amal. Riya ini bisa menjadi amal itu cacat. Dan ujub qadhihun fi kamalihi, itu bisa menjadikan juga kesempurnaannya ini berkurang. Kalau riya itu menjadikan amal tidak sah. Kalau ujub merasa amal kita lah yang baik, merasa kebaikan dari diri kita. Nah itu bisa mengurangi nilai dari amal kita, dari kesempurnaan. Asalnya seharusnya dapat nilai 10, karena ada rasa ujub dapat nilai 5, seperti itu. Amal semuanya berupa jasad, jadi berupa fisik sama gitu. Dan rohnya itu wujudnya ikhlas di dalamnya. Maka fisik ini tanpa roh maka tidak bisa berdiri, tidak hidup fisik ini tanpa roh, seperti itu. Seperti mati, seperti bangkai, istilah lain bangkai hidup. Jadi fisik ini bangkai tapi hidupnya karena ada roh. Tanpa roh bangkainya menjadi mati, tidak hidup. Begitu juga amal badaniyah, amal hati, tanpa wujudnya ikhlas, walaupun itu tergambar beramal, kelihatan beramal, ya dilihat dari orang lain, atau hati melihat ke diri kita itu beramal, zikir Allah. Tapi kalau tidak ada ikhlas, ya nggak terbilang, nggak dianggap lah gitulah. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa. Dan tidaklah engkau semuanya diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah. Menyembahnya mukhlisinya dengan ikhlas, dengan memurnikan diri, lahu hanya memurnikan amal tersebut lahu hanya untuk Allah, adina di agamanya apa hari orang wong sing condong, berarti hanya memurnikan amalnya karena Allah dan condong untuk melaksanakan agama yang diajarkannya. Dalam firman lain Allah menyatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan lahu karena Allah adina agamanya. Jadi memurnikan agama kita. Agama itu hubungan rohani kita kepada Allah. Ya memurnikannya ya untuk Allah. Nabi SAW bersabda, ana aghnil syuraka man asraka ma'i ghairi taraktuhu wa syarikahu wa qala sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul khafi wa riya. Hadis qudsi menyebutkan saya semugi apa ya? Agni. Basa Jawane semugi. Bahasa Indonesia apa ya? Saya terlepas dari syirik. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan selainku, maka aku akan meninggalkan dia dan yang teman sekutunya itu tadi. Maka di dalam sisi lain Nabi bersabda,
yang kutakutkan kepada umatku itu tiada lain kecuali syirik khafi. Apa syirik khafi itu? Riya. Karena riya ini dapat menghapuskan amal. Di riwayat telakan ittaqu syirqa, ittaqu hal syirka al khafi fa innahu yatibu dabibal namal. Ila wa masyirku al khafi qala riya. Sama seperti itu. Jadi syirik khafi itu bisa menghancurkan amalnya kelihatannya besar, akhirnya jadi kecil-kecil kayak semut-semut gitu. Nilainya kecil. Seperti itu. Innahu sila anil ikhlas faqala hatta as'ala Jibril falamma sa'alahu qala hatta as'ala Rabbil Izzah falamma sa'alahu qala lahu wa sirrun min asrori au ta'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitonun fayufsiduhu wa qala ba'duhum huwa maqamul ihsan antaqullah ka'annaka tarah. Tatkala Nabi ditanyai tentang ikhlas dalam sesi yang lainnya menyatakan, nanti dulu ya aku tak tanya Jibril. Kata tatkala Jibril ditanya oleh Nabi menyatakan, aku tak tanya sama Allah. Nabi ditanyai lagi setelah itu, wasirun min asrori audatahu qalbiman ahbabtu. Jadi ikhlas itu merupakan rahasia dari macam-macam rahasia yang aku titipkan ke hamba yang aku cintai, yang tidak bisa melihat rahasia tersebut, malaikat. Lalu buka-bukanya nggak bisa, setan kemudian merusaknya nggak bisa. Sebagian ulama menyatakan ini adalah makom ihsan. Antak budallah karena kata rojik. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Itu seperti hadis itu. Ikhlas itu ada 3 derajat. Pertama derajat awam, yang kedua derajat khawas, yang ketiga derajat khawasul khawas. Derajat awam itu yang bagaimana? Dia melaksanakan suatu amal karena untuk mencari bagian duniawi dan ukhrawi, ya, bagian dunia dan akhirat. Contoh, aku sholat supaya sehat secara fisik, rezekinya lancar, dan di akhirat nanti masuk surga. Itu ikhlas, tapi ikhlas dalam bagian tahap umum. Yang ikhlasnya orang khusus itu mengharapkan bagian akhirat, tidak bagian dunia. Aku sholat supaya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya selamat dari neraka dan masuk surga, supaya besok mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah. Seperti itu. Itu ikhlas bagi orang yang khusus. Adapun ikhlasnya khawasil khawas, itu tidak mengharapkan apapun kecuali karena ya ibadah ini karena kewajiban seorang hamba dan yang Tuhan menuntutnya untuk melakukan hak tersebut. Maka yang ia tuju hanya ilahi anta maksudi warido kamatlobi. Ilahi wa Tuhanku, yang kutuju hanya engkau dan hanya mencari ridhomu. Itu saja. Itu ikhlasnya orang khawasil khawas. Syekh Abu Thalib menyatakan ikhlas bagi mukhlisin itu mengeluarkan sifat kemakhlukan ketika bermuamalah dengan Tuhan. Beramal karena Tuhan, itu sifat-sifat yang terkait dengan makhluk itu dihilangkan. Awal khalqi an-nafsu, jadi sifat-sifat kemakhlukan yang pertama itu nafsu, bagian diri sendiri. Jadi menghilangkan bagian diri kita sendiri. Itu menurut Syekh Abu Thalib.
Tapi ikhlas bagi muhibbin, orang yang cinta kepada Allah, Allah ya malu amalan li'ajil nafsi wa iladarah alaiha mutol'ah al-iwat awil main ilahatin nafsi. Beramal tidak tujuannya untuk memenuhi harapan diri sendiri, bukan. Karena kalau beramal tujuannya untuk keperluan diri sendiri, maka akan minta imbalan dan condong kepada bagian diri sendiri. Padahal kita beramal itu dituntut wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Bukan kita mencari bagian, karena Allah sudah menentukan bagian kita. Seperti yang telah kita bahas di bagian-bagian dahulu, Allah sudah menentukan bagian kita. Kita nggak usah mikirkan bagian kita. Kita mengabdi saja. Bagian kita sudah otomatis dikasihkan. Lanjutnya ikhlas indal mawahidin. Ikhlas bagi orang yang mengesahkan Tuhan. Itu khurujul khalqi minan nadhi ilaihim bil af'al. Dalam melakukan sesuatu itu dia tidak mandang bahwasanya itu yang terjadi karena makhluknya itu sendiri, tapi apapun yang terjadi itu hanya Allah lah yang mewujudkannya. Itu ikhlas versi muwahhidin. Sehingga dalam pergerakan sesuatu dia mengenang semuanya ya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masyayikh menyatakan sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasoka bit tabari minal khawli wal quwwah. Jadi benarkanlah, tatalah amalmu supaya benar caranya dengan ikhlas. Sahih ikhlasuka bit tabari minal khawli wal quwwata illa billah. Dan benarkan ikhlasmu caranya dengan membebaskan diri dari daya dan upaya. Kita nggak ada daya dan upaya, kecuali Allah lah yang memberi daya dan upaya kita. Mulanya la yumkinul khuruj minan nafsi wa takhlis min taqa'i igra min ghairi sayhin abadan. Melakukan amal supaya keluar dari nafsu kita itu gak bisa, sulit lah. Kalau kita beramal mesti tujuannya untuk kebaikan diri kita. Kebanyakan kita itu tujuannya beramal supaya semoga dapat rezeki yang banyak, lancar, amalnya diterima, selalu sehat, selalu dapat istri cantik, anak-anak soleh, dan di akhirat nanti dapat surga. Kok enak. Perjalanan semua nabi para wali itu secara fisik banyak ujian, gak enak-enakan. Jadi ujian-ujian itulah yang sebenarnya meningkatkan makom para nabi dan wali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin kita menghindari nafsu-nafsu ini ketika beramal kecuali atas bimbingan orang yang sudah praktek, yaitu syekh, mursyid yang sempurna yang bisa membimbing kita untuk terhindar dari nafsu kita. Maka carilah mursyid yang kamil untuk berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.